Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kita Oke. di saya ruang bebas ekspresi ya, karena bersama kita. berdua hari ini saya Rinda Stuti dan Salis. Salis ya dalam acara 3 isu 30 menit. Wah. Jadi teman-teman kita akan mengangkat 3 isu, ya pokoknya isu apa saja Apa yang ini akan isunya? kita bahas. Saya nggak tahu Entahlah ini. pokoknya nanti kita akan muncul apa nih. Kalau mulutnya lincah gitu kan mau apa aja kemana-mana. Boleh. Tapi gitu. hanya 3 loh Iya, ya? hanya 3. Bukan karena nama saya Salis kan? Ya, karena mungkin namanya Salis. Nah, nanti yang melihat ini boleh loh setelah ini kita mau bahas apa request aja nanti di komentar ya, nanti Oke, bisa sip. gitu. Oke, yang kita akan bahas pertama apa nih Mas Salis? Kayaknya kalau kita ngikutin yang baru trend ini medsos, Bu. Iya, keren. TikTok ini. Anak-anak ini sekarang saya lihat kalau di pojok di kelas ini update TikTok, ikuti TikTok. Gimana itu, Bu? TikTok. Iya. Kayak Sebetulnya orang- menarik gitu ya. Bagaimana TikTok cepet banget ya, yang tadinya cuma media sosial joget-joget, Musik-musik, musik-musik, goyang-goyang. goyang-goyang, lalu kemudian beralih menjadi sebuah e-commerce. Ini kan menarik. Jualan ya? Jualannya keren loh TikTok. Bagaimana nih Mas Salis? Bagaimana misalnya selebgram, terus para artis itu lomba-lomba live Dosen, mahasiswa juga dosen, enggak? iya live, lomba live jualan itu sampai tembus 20M satu hari. Bisa juga Magic ya? nggak tuh? Apa itu yang dijual? Skincare. Skincare. Nah, kalau kita ini bisa nggak? Nah, kira-kira para dosen bisa nggak ngejual Kita jualan apa? jualan. Lewat TikTok. Kalau kita ini kan jualan kecap kan? Nah, Jualan gagasan. Nah, itu Jualan apa yang yang harus- menjadi pengetahuan kita untuk keluar. Kira-kira Jadi kalau kita sebetulnya menurut Mas Salis nih, TikTok ini menjadi fenomena menurut saya luar biasa sih dalam mengkampanye, bukan mengkampanyekan dalam arti Ya. ini kampanye Ya. presiden ya teman-teman, tapi mengkampanyekan ide, mengkampanyekan barang yang kemudian ternyata TikTok live show itu sangat-sangat kemudian digemari oleh para masyarakat di Indonesia, lalu Terutama beralih anak-anak muda ya? shifting, Anak-anak muda kan? shifting namanya ya, beralih dari pembelian konvensional ke pembelian online karena Ya. banyaknya Ya. harganya sudah tidak masuk akal. Mas Salis bayangkan, bakar uang juga ya? oh bakar uang, Ya, sebagai sarana Nah, itu- media sosial ini sebenarnya kan sah-sah saja ya sebetulnya. tidak barang baru. Iya, Artinya sebelum ada TikTok itu ada fenomena Iya, sebelumnya. betul. Mulai yang warna hijau, Ya, warna orange, kuning, warna warna biru ya. Itu kan udah ada. Cuma ini TikTok ini ajibnya itu lebih ke live-nya. Dia cuap-cuap, Cuap-cuap. jualan, main bakar uang, Mm-mm. tapi pembelinya sampai wow 2M dan Iya. ini sayangnya fenomena menarik 20M. kalau kita lihat 20M. dari sisi konten itu perlu kita buat semacam peta analisis apakah konten-konten yang dibuat ini sebenarnya itu motifnya hanya untuk jualan atau ada motif lain kira-kira. Nah. Kalau saya melihat walaupun saya ini bukan tiktokers sejati ya, saya tidak masuk TikTok, hanya ngikutin anak-anak dan sekali-sekali buka itu, kayaknya kok ada misi lain ya. Nah, apa nih sebetulnya nih? Kalau Kalau saya menurut lihat- teman-teman nanti komentar ya di bawah. Ada misi Kira-kira lain, ya. apa sih sebetulnya behind the scene terhadap cara ini? Kan kita Kalau tahu saya ya. lihat ini ya budaya glamor, budaya hedon ini semakin disemangati, kena angin segar kayaknya. Nah, itu. Konsumerisme ini Itu semakin pupuknya ya, pupuknya. artinya TikToknya sih ini media saja. Cuma apa yang terjadi fenomena itu kayaknya semakin kesini orang ini memenuhi sesuatu bukan Mudah. karena butuhnya, tapi karena ikutin tren itu. Iya. Kita ingin, kita eksekusi, kita beli, kita belanja, kita beli. Jadi Berarti lebih ke keinginan bukan ke kebutuhan. rasa-rasanya Iya. kok begitu ya. Iya. Kalau saya Benar, sih benar, benar. mengalami
rasa-rasa apalagi begitu. gitu ya, apalagi ada fasilitas ya, apalagi ada pinjol, ada pay letter, ya kan? Belinya sekarang, bayarnya nanti, itu kan kemudian meningkatkan hedon ya. Kalau menurut saya ada rasa ke situ. Tetapi sebagai challenge sebenarnya juga TikTok untuk konten edukasi sebetulnya menarik. Profesi kita kan menarik juga. Pengajar nih. Jualan itu ya berarti jualan ide, jualan gagasan sebagai ruang terbuka untuk mengedukasi. Ini menarik. Bahkan gini loh Mas Halis, tidak hanya sebetulnya tidak ada jualan toh ya, banyak orang live show ngapunten. Sekarang TikTok itu digunakan untuk jual tidak hanya barang juga orang. Dalam artian dan tertentu ya gitu. Ngeri juga ya. Ngeri. Juga jualan apa yang namanya game, ada juga judi yang kemudian dia bisa atau jajak pendapat pun di live show. Sebentar, jual orang? Iya dalam artian kemudian nanti next keluar ya. Ya ini. Ada yang kemudian terindikasi seperti itu. Ngapunten ketika saya pernah scroll, itu ada cewek-cewek dalam artian berbaju yang itu kemudian menggunakan live show gitu. Sorry ya para penonton, kita ngomongin ini satu realitas, tapi yang penikmat jangan tersinggung ya, Jangan tersinggung. Iya ya, maaf. Ngomongin soal artinya konten di TikTok ini bisa apa saja. Sebenarnya. Ya tidak hanya jualan, bahkan komunikasi politik pun bisa dilakukan Pak. Sekarang lewat TikTok. Itu loh hebatnya TikTok, apalagi pakai live show. Kalau saya scroll di HP ini TikTok sekarang penggunanya sudah di atasnya media-media sosial yang lain loh ya. Jelas. Kalau saya cari pengguna TikTok itu, sudah di angka hampir di Indonesia saja ini pengguna TikTok sudah banyak sekali sekarang angkanya 113 juta bro. Nah, 113 juta bayangkan kita itu 300 berarti hampir lah ya, ini setengahnya ya. Kan berarti kita hampir setengah penduduk Indonesia dong. Cuma tadi yang berapa untuk bisnis, untuk jualan, untuk kita yang edukasi, untuk yang dalam tanda petik human trafficking dan lain-lain tadi, ini yang perlu kita agak berdaya. Kayak kemarin misalnya nih ada indikator ngapunten sebuah panti gitu ya, kemudian dia live show mencari dana lewat TikTok Mas. Jadi di TikTok tuh ada misalnya itu kita ngasih semacam filantropi gitu. Saya tidak tahu apakah itu filantropi, tapi kan orang mesti melihatnya dalam dua sisi ya. Apakah ini real memang dia itu atau digunakan oleh seseorang untuk meraih keuntungan tertentu. Ya sebagai mekanisme fundraising memang itu sangat bahaya juga, sangat memungkinkan loh ya. Iya, karena langsung disuting loh anak-anak bayinya gitu-gitu. Dan itu live ya? Live. Ini isu satu. Berarti inilah teman-teman bahwa TikTok itu sudah banyak bahasanya ya, bukan hanya jualan saja tapi juga merambah dalam posisi komunikasi apapun. Baik filantropi, baik sosial, budaya, ekonomi dilakukan melalui TikTok. Inilah hebatnya TikTok dibanding e-commerce lainnya loh Pak. Ini menurut saya. Karena logik. Karena TikTok memang ini punya sisi kelebihan tetapi di satu sisi saya melihat secara kritis ini juga bahaya atas perilaku konsumerisme dan makanya itu Pak tadi. Ini Menteri Perdagangan sedang membahas bagaimana membatasi TikTok dan membedakan TikTok antara media sosial dengan e-commerce. Karena selama ini kan nyambung. Misalnya kita memang trennya kan begitu ya, media sosial bisa jualan, FB juga bisa begitu sekarang, bahkan WA juga bisa jualan. Arahnya memang begitu dari medsos, Instagram juga ada selebgram jualan, kemudian YouTube kayaknya juga jualan ya. Cukup jualan. Artinya memang trennya dari media sosial untuk membuat aktivitas sosialita dan narsis diri. NPD ya, Narcissistic Personal Disorder gitu ya. Baru ke jualan. Ya, terima kasih. Mungkin hari ini ngomongin TikToknya segini aja gitu. Oke, tapi ini TikTok itu sama dengan TikTok. Kenapa ya namanya TikTok menjadi nyambung ya sebetulnya? Kayak alarm saya kalau bangun pagi, biar kita mikir. Gitu. Terus kalau kita ngomongnya nyambung juga TikTokan, bahasanya kan TikTokan.
tiktokannya enak nih gitu. Nah, Berarti memang kalau zaman bahasanya kecil saya gimana? tiktokan itu kayak main sodokan gitu. tiktokan. Oke, Oke. teman-teman, kita bahas. Itu isu satu. Ya, isu satu. Isu kedua apa? Isu kedua kita ngomongin apa ya yang enak hari ini? Kita ngomongin apa, Pak? Kemarin coba Pak Salis ada ide Kemarin nggak? itu saya lihat ini tadi kita ngomong media sosial yang kita boleh nggak ngomongin soal katanya kemarin itu ada hasil judicial review atas undang-undang pemilu. Saya lupa akurat pasalnya, tapi di salah satu poin itu adalah merubah penjelasan menjadi pasal. Oh iya. Nah, di mana intinya itu adalah fasilitas pendidikan dan pemerintahan boleh digunakan selama mendapatkan izin. Dalam hal ini adalah untuk dan nggak kampanye. boleh membawa atribut. Nah, Kayaknya menarik ya ini kayaknya. menarik ini karena kedua. kebetulan kita ada di posisi itu. Di ruang pendidikan, Ya, di ruang pendidikan. Gimana Bu Rinda? Menurut Bu Rinda? Kalau pendapat aku Bu Rinda sih, gimana? kalau aku ya, kalau menurutku sih sah-sah saja. Artinya dalam artinya mengkampanyekan bukan berarti kemudian kampanye itu kan mereka ingin memberikan mengasih tahu ya, memberitahu bahwa ini loh visi misi Menyampaikan, saya. apa yang Lalu akan diperjuangkan. ketika para penonton mesti bertanya kan, Ya. dia bisa apa nih dari apa yang akan dilakukan. Kalau nanti dia terpilih, apa yang akan dilakukan nextnya gitu. Pasti ada janji-janji dong yang kemudian keluar automatically gitu. Dan rekam digital ini menjadi nanti bakalan menjadi proving gitu. Bener nggak nih waktu di ini ngomongnya A, lalu ketika sudah jadi lalu menjadi A, B atau C, ini kan menjadi bukti valid untuk menagih. Tapi menurut saya kampus menarik karena kita itu mayoritas juga anak-anak baru nih Pak yang kemudian akan memilih. Ya, anak pemilih pemula. Artinya pasca usia sekolah dia 17 punya ya, hak pilih dan kan. rata-rata pemilih pemula itu. Menarik. Tapi sebelum ke jauh tadi saya kurang utuh. Jadi di dalam undang-undang itu kan yang dilarang awalnya tiga. Pendidikan, terus kemudian pemerintah, tempat ibadah. Nah, kecuali tempat ibadah ini tidak boleh dari hasil JR itu. Kalau nanti bisa dicek hasil putusan MK ya teman-teman semuanya ya. Nah, kita hanya fokus di ruang pendidikan. Fasilitas pemerintah kayaknya kita nggak tahu lah. Kita nggak tahu lah ya, kita nggak komen ya, kita nggak komen. Tapi fasilitas pendidikan dalam hal ini kita fokus di kampus, di mana kita beraktivitas. Lanjut Bu Rinda, tadi Bu Rinda menyampaikan itu sebagai ruang untuk menguji gagasan-gagasan para calon kandidat atau apapun lah istilahnya nanti. Bahkan sebetulnya kalau menurut saya bukan cuma capres, bahkan calon DPR yang berada di wilayah kita ini gitu ya? harusnya malah dia datangi kampus dong. Tapi gini Bu, untuk bisa dia tuh kalau di DPR jadi apa kan dia jadi wakil kita. Enggak. Bakalannya gitu. Pertanyaan saya kira-kira begini. Ini kan belum terbiasa nih dalam skala waktu yang lama. Terus tiba-tiba ada perubahan semacam ini. Kira-kira kampus siap nggak ya kira-kira? Siap. Saya yakin siap. Kalau kita ngomong kampus kan berarti ngomong unsur sivitas akademika ya. Baik itu mahasiswa juga kita sebagai dosen. Yang penting jangan masuk dalam arti bahwa ada transaksional belakang ya, itu menjadi tidak menjadi ranah kita gitu. Tapi bahwa kampus adalah dikenal sebagai sarana objektif dalam akal dan tindakan, artinya itu menjadi barometer utama Pak Salis. Kalau kita jadi tidak praduga, tidak memakai asumsi, tidak memakai hoax. Ini loh kampus itu memang objektivitas dibangun dan kampus itu gitu. Dan kemarin itu saya sih belum mengikuti utuh itu. Nana Najwa itu di salah satu konten terbarunya dia hadirin 3 dan di kampus kan? Di kampus, di kampus besar. Kayaknya viewernya sudah 5 juta tadi. Dan itu hebat banget. Dan ternyata kan ini kalau itu ibaratnya kalau konteks sama tadi TikTok tadi, kampus ini punya TikTok bikin kayak gitu. Menarik. Semua difasilitasi. Menarik. Imparsial artinya ada jarak yang sama, baik dekat atau jauhnya di semua warna, di semua calon-calon, kayaknya menarik memang. Cuma itu tadi pertanyaan besar saya, siap nggak ya kira-kira kita itu? Harus siap dong.
Karena gini ya, semakin ke depan itu ya Pak Salis, kita kan menjadi satu barometernya kampus itu kan freedom, kebebasan berpendapat. Oh ya kan. Ada kebebasan berpendapat, akademik, menyampaikan pendapat. Nah, siapapun walaupun tua, muda, profesor, bahkan anak baru masuk maba, mahasiswa baru pun berhak menyatakan apa pendapatnya. Dan kita tidak boleh marah kalau bahasa mereka gitu ya. Kandidat itu tidak boleh marah ketika kok kampus nggak bisa sih menyetop anak ini ngomong gitu kan, nggak bisa kan. Itu ya tidak boleh tidak di ranah itu gitu. Nah, kita melihat di Indonesia ini kan kampus-kampus barometernya kan masih baru kampus yang ada di kota-kota besar itu kan, yang ada istilahnya suasana iklimnya itu sudah terbentuk, di mana sebuah perbedaan pendapat itu dianggap sebagai suatu keniscayaan. Nah, kita ini hidup di kampus kecil dan di daerah. Ya bukan mengecilkan ya, tetapi ini kampus yang dalam skala nasional kita tahu sendirilah ya. Letaknya di mana kita ya? Letaknya di mana, itu kan nggak perlu kita sampaikan koordinatnya gitu kan. Nah, ini menjadi challenge betul sebenarnya. Apakah kandidasi-kandidasi semacam itu nanti betul-betul mencerminkan aspirasi-aspirasi yang ada di daerah? Nah itu maksud saya menjadi menarik sebetulnya. Kalau kalau yang di besar-besar itu yang di atas itu kan menggunakan capres nih. Karena kita lokal gitu ya, kenapa kita nggak undang? Ketika misalnya nanti nih gitu. Kan ada calon wali kota, calon bupati. Kenapa nggak kita masukkan mereka ke kampus kita? Gitu. Oh, sebentar Bu Rinda. Kalau kayaknya ke konteks pilkada itu di wilayahnya beda di undang-undang yang di JR kayaknya. Beda ya? Beda. Itu di undang-undang pemilu, di dalamnya itu terkait pemilu. Pemilu itu berarti Pilpres dan DPRD. Nah, yang pilkada itu ada undang-undang pilkada, kayaknya sih naga-naga itu kan mengikuti berita di pemiluan itu ada. Katanya bahkan direvisi toh Pak, kalau ada memang perpu kayaknya iya, sih, tapi pasti kan ada. tapi Ketika itu belum, atasnya sudah direvisi, pasti bawahnya juga kemungkinan akan terrevisi. Pertanyaan spesifik saya itu kira-kira itu capres mau nggak datang ke daerah-daerah itu loh? Oh, yo. Kampus-kampus daerah. Yo, mungkin waktu kali ya. Tergantung tim sukses. Menganggap itu cukup. Kan tapi memang kan capres-capres itu ke daerah, tapi bukan ke kampus, tapi ke lapangan tertentu, kegiatan tertentu. Tinggal bagaimana misalnya bisa saja sebetulnya kok berani nggak kita ngundang mereka gitu aja. Iya kan, keberanian berarti. Nah, that's it. Berani. Dan mereka mesti melihat seberapa efektif nilai kampus ini di masyarakat, gitu kan gitu. Kayak kita tahu lah, apalah UI, apalah UGM gitu kan, nama besar mereka kan luar biasa. Dan mereka pusat bahasannya, semua orang ya, tahu. Saya khawatirnya itu dengan isu itu kita itu terkooptasi narasi yang dibangun oleh orang-orang itu di kampus-kampus besar itu, Bu Rinda. Kita di daerah ini kan butuh untuk apa ya? Paling tidak memiliki posisi yang jelas. Ketika kita setuju atas aktivitas itu hadir di kampus, berarti kan posisinya kita misalnya ya kalau alumni yang jadi calon itu alumni sana, ya wajar lah orang-orang sana setuju. Nah, kita nggak punya alumni, nggak punya semacam bargaining position yang lebih kuat, kayaknya itu. Saya mungkin kok agak mikir ya, mikir ngeper ya, nggak setuju seperti Bu Rinda, agak mikir ngeper, jangan-jangan nanti kita nggak siap, kita hanya bahasanya nanti menjadi semacam ruang sasaran kapitalisasi suara saja, tidak ruang untuk menawarkan gagasannya, tetapi mengkapitalisasi suara saja. Kalau saya ada perbedaan ya, pendapat di situ. Kalau kita melihat gini loh Pak, saya kok ngelihatnya kan bahwa sesuatu itu kampus juga kan perlu marketing loh. Kenaikan harga kampus kan juga apalagi di sosial media saat inilah orang bisa tiba-tiba boom gitu kan, dari nothing jadi something. Ya kan, itu bisa dilakukan dong. Dan dari nothing jadi something itu media sosial yang bisa melakukan itu. Nah, kalau tinggal misalnya kita bukan siapa-siapa, tapi kemudian di blow up kayak misalnya Fajar Sad Boys, apa sih mereka itu gitu kan? Orang ribut di TikTok, dipanggil di show di TV, langsung menjadi orang-orang tertentu. Why not kita kadang memang memerlukan sebuah usaha yang
di luar nalar dalam tanda kutip. You have to go out of the box. Ya memang ini kita nggak mengupas isu ini secara tuntas ya. Ini sebagai ya semacam anget-anget warming up kopi sore tapi nggak ada kopinya. Oh iya ya teman-teman, ini nih nggak ada air sebetulnya. Jadi mungkin karena hari Kamis puasa sambil nunggu namanya buka puasa. Jadi kita ngomongin yang entah bener lah. Tapi semoga ya maksudnya ini kalau mau ada yang jadi sponsor di pasar, boleh nih di sini. Sponsor kayaknya, ya kan? Semoga yang mau sponsor ke kita. Yang penting bukan siap. sponsor dari para partisan dan para aja lah. Ya. Yang penting monggo lah. Kita terbuka ya, Pak Salif ya. Buat teman-teman yang kemudian mau bahas tertentu, mau join kita, mau apalah kita mau bahas. Ya seperti halnya sore ini santai ini. Oke Bu Rinda, isu terakhir, isu ketiga. Kita ngomongin apa ya Pak? Yang enak nih lagi hot innya, hot in ya, bukan apa hot ini? Yang bikin hot cream. Jangan bikin nama dong. Ini itu. Kita nggak di endorse loh Pak, nggak di endorse. Jadi nggak boleh pak eman-eman kita, maksudnya sok kaya, sok terkenal kita ini. Karena. Oke, isu ketiga apa ini Bu? Saya nih Pak, lagi ngetrentin emak-emak nih, kan bagaimanapun saya emak-emak ya. Apa? Lagi ribut nih masalah sembako. Ya Allah Pak, aku tuh pusing. Ya ampun, tadi pagi istri itu beli harga beras premium sudah sampai di 12.600. Wah, padahal awalnya 10.000 ya Pak? No, sorry, itu beras medium ding. Medium lah, bukan premium lah. Kalau premium udah 16. Beli, nggak ada barang. Nggak ada, kosong ya. Kosong. Nah, ini lagi mau beli yang premium nggak ada barang, beli yang medium 12.600. Nah, enak nggak tuh? Aduh. Makan itu memang kalau orang Indonesia, Jawa kayak gini, orang sego, orang makan. Yo, mestinya nggak enak, mestinya nggak enak. Rasanya beda ya. Di mana-mana harga ini tidak bisa bohong. Bukan merek itu ya, yang rasa itu ya, tetapi harga itu tidak bohong. Dalam artian berarti pasar ada sesuatu. Ada sesuatu nih. Ada kenapa tiba-tiba beras itu lonjak dalam waktu 2 bulanan ini nih Pak. Mulai Agustus saya lihat itu orang sudah mulai susah cari beras. Saya nggak tahu kenapa ya. Apa mau ada BLT? Jadi requestnya katanya ada BLT loh Pak, mau ini cair. Ini kan panasnya minta ampun Bu. September atau musim panen raya sudah lewat ya. Atau karena cuaca itu baru ada fenomena El Nino itu katanya. Iya kan, mungkin kepanasan nggak ada gagal panen kali ya. Teori permintaannya ketika stok barang terbatas, harga naik. Terus gimana nih Pak? Kira-kira ada perlu impor nggak di pemerintah ini kayak gini nih? Kok kayaknya kasihan tahu. Saya itu punya sawah juga. Kalau kering begini susah Pak. Karena perlu sedot dari itu sih. Perlu nyedot air. Nggak tahu ya. Dengar-dengar dulu ada program UTST apa gitu ya. Agak dengar sih. Nah itu mungkin ada program yang namanya diversifikasi pangan gitu ya. Dulu sempat kita masih beras. sempat. Kebutuhan kita setahun beras itu lumayan loh Bu. Katanya kan mau itu diversifikasi setahun pangan berapa ya. coba beras kita? Di rumah saya Pak. Di rumah. Kalau setahun di Indonesia itu 31,6 juta ton. 31,6 juta ton. Kemampuan dalam negeri berapa tuh mencukupinya? Ada nggak ada 50% lah pasti ya. Kalau kita lihat ya rilis berita, kebetulan kemarin saya ngikutin Tempo beberapa hari ini jadi headline semua itu soal beras. Dan di berita-berita nasional karena mungkin ketutup dengan isu capres, isu capres yang lagi hot in. Cuma ini poinnya tadi ada situasi pasar ya, pokoknya harga kalau naik itu nggak bisa bohong. Berarti bahkan telur juga masih tinggi loh Pak. Telur ayam itu masih di angka 25.000 Bapak. Bayangkan sekilo. Ada yang 27, ada yang 22. Dari puasa sampai sekarang belum pernah turun. Saya itu cuma khawatir. Turun sedikit lah. Puasa lebaran itu sampai 30.
Saya Turun tuh kalau dikit. soal beras itu khawatirnya kan gini, beras ini makanan pokok Pokok. yang hampir seluruh masyarakat Indonesia itu sekarang beralih ke beras. Ya udah Kedua, ini fenomena ini menjadi fenomena yang pernah dianalisis oleh beberapa ekonom baik internasional yang sudah ini situasi ini setelah sampai 2005. perang energi 2025 ini ada ya? perang pangan setelah. Padahal isu itu sudah lama loh Pak. Kita mau bilang kita kekurangan pangan. Setahu saya tuh sebelum Trump 2 kali beliau naik ya, gitu. Bahwa Indonesia akan kekurangan pangan. Gitu. Isu pangannya. Iya isu pangan. Makanya ada bahasanya program diversifikasi pangan, ya kan? Nah, walaupun Terus, kita kayaknya ya kalau bisa dulu pernah dong anggapan menteri pernah kalau kamu ndak punya duit ya ndak usah berangkat beras mahal ya makanya kan gitu ada yang dulu kan iya ada nggak dengar tuh menteri itu kalau saya secara pribadi tadi pagi saya makannya sahurnya itu pisang godok loh. Nah ya ente iya. Tapi kalau kuli suruh makan pisang godok Pak yo ngene lemes rah ngaduknya lemes rah. Poinnya ini begini soal kenaikan beras ini apa harusnya ini yang bisa dilakukan? Ya irit makan puasa kayak gitu. Jadi itu jelas tuh irit makan puasa banyakin puasa sehat karena katanya gula itu glikemiknya tinggi Bang. Dan dari beras? Iya beras itu gula glikemiknya itu tinggi jadi mungkin ini Tuhan lagi ngasih kita kesempatan mengurangi makan beras. Makan nasi ganti menjadi apa ya poung. Kalau saya pisang godok ya pisang godok boleh poung atau kita puasa aja makan yang protein aja. Puasa kan kalau hari Kamis dari Senin Kamis ya. Yang lain kasihan nanti warteg kita sebelah tidak ada yang beli. Lamongan kita, warteg kita, ini gimana jualan nasinya keras semua apa masih lembut-lembut? Iya ini, karena ini wartegnya nggak ada beras bagus, jadi wartegnya ini adalah kan berasnya bercerai-berai. Multiplier efeknya luas betul. Bukan hanya kita sebagai konsumen beras. Berarti apa nih sebetulnya tindakan pemerintah nih yang kita kayaknya kita akan lihat nih Wait and Show ya kita apa nih yang katanya food estate itu gagal terus next apa ya yang dilakukan pemerintah. Bulog kayaknya masih khawatir juga padahal kemarin ada yang bilang Bulog itu sudah aman loh sampai akhir tahun. Oh iya, sampai Desember masih aman hitungannya. Tapi kenapa mahal ya? Kan gitu persoalannya. Iya. Kenapa kalau memang aman, kenapa mahal gitu loh. Berarti kan tadi berarti ada yang ditahan dong. Ada kalau semacam ini kemungkinannya satu. Supply kan berkurang. Berarti ada dari hulunya dulu. Kita melihat berarti ini gak ada panen raya, kemungkinan stok barang. Artinya kalau harga semacam ini berarti kan kita lihatnya di stok di petani gabah keringnya. Nah, kalau lihat di sini ya harga gabah keringnya juga naik gitu. Karena mestinya ini satu positioning yang bagus untuk petani. Katanya. Mestinya. Ya, mestinya. Nah, kita bisa cek aja nanti berarti kalau semacam ini berarti kan ada semacam awareness dari para pengampu kebijakan agar pertanian ini semakin baik, semakin meningkat, kesejahteraannya semakin lebih baik lagi. Tapi kalau tidak, berarti situasi ini siapa yang dapat? Nah, siapa nih yang mendistorsi pasar? Kata kalau bahasa kerennya sih distorsi pasar. Dimungkinkan, apakah ini ada distorsi pasar? Nah, itu yang harus kita. Mungkin menarik ya, teman-teman. Semuanya makan beras kan? Bukan, kayaknya. Makanya nasi. Kayaknya beda, makanya beras. Emang main manuk ya? Oke. Apa ayam. Rasanya sudah 30 menit nih Pak Salis. Oh ya kan? iya. Kita ngobrol 3 isu ini tadi bukan berarti kita mengada-ada, tetapi betul-betul situasi yang bisa dicek ya, teman-teman ya bisa dicek. Apakah TikTok itu benar-benar baru in? Teman-teman yang belum
punya TikTok coba deh dibuka, bukan promosi itu ya, buka punyanya siapapun. Atau kita bahas soal tadi, bicara soal kampus sebagai tempat untuk sarana menyampaikan ide dan gagasan dari para kontestan. Capres itu juga termasuk isu soal pangan ini, beras. Anda biar ikut meng-cross check apa yang kita sampaikan, nanti komen-komen, kita diskusi di ruang komen dan siap untuk bebas berekspresi. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi entah nanti pasti ada ya, next ya. Ketemu lagi dalam acara 30 menit 3 isu. Tapi bukan salis. Rasanya terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kelihatan nih kita ada libur berbeda. Thank you.